FIFA Matchday bulan September telah berakhir dan semua pemain pada akhirnya kembali ke klub masing-masing. Tentu saja sebagai fans timnas, kita cukup bangga melihat pemain-pemain kita yang sekarang kalau balik ke klubnya banyak yang di Eropa. Yang mana salah satunya adalah Jesus. Ya Bang Jai, seperti yang kita tahu, langsung balik ke Venezia untuk mempersiapkan diri jelang laga melawan AC Milan pada 15 September nanti. Dan sudah pasti, ia dalam mode percaya diri yang bagus karena hasil yang positif diraih Indonesia di 2 laga pertama round 3. Bahkan di 2 laga itu, Jesus didapuk Sinteyong sebagai kapten dan sukses menjalankan perannya dengan sangat baik. Sesuatu yang juga membuat pihak Venezia merasa bangga karena memang Jesus adalah pemain yang layak untuk diberikan peran tersebut. Bahkan media Italia bernama Tutto Venezia Sport benar-benar memuji habis penampilan Jesus saat berhasil memimpin Indonesia meraih 2 poin krusial melawan Arab dan Australia. Hal yang kemudian didukung oleh pendapat sang pelatih Eusebio Di Francesco soal gimana pengaruh Jesus baik di dalam maupun di luar lapangan bagi rekan-rekannya. Yang mana Bang Jai ini bahkan gak segan-segan disebut punya sisi leadership dan ketenangan ala-ala Alessandro Nesta, back legendaris timnas Italia. Setelah FIFA Matchday berakhir, Venezia akan dihadapkan pada misi berat yakni melawan AC Milan di San Siro. Tentu saja ini akan jadi tantangan tersendiri mengingat AC Milan adalah salah satu tim kuat di Serie A. Terlebih Venezia sendiri belum berhasil meraih kemenangan di 3 laga pembuka Serie A musim ini. 2 kali kalah dan sekali seri, membuat tim ini untuk sementara masih ada di urutan ke-19. Meskipun begitu, pelatih Eusebio Di Francesco yakin kalau para pemainnya akan bekerja keras untuk setidaknya mencuri poin dari Rossoneri. Beruntung semua pemain yang dibutuhkan kini tersedia tampil termaksud Jesus yang sedang dalam mood yang bagus usai tampil oke bersama timnas Indonesia. Yap, sebagaimana kita tahu, kalau Jesus sukses menjadi komando lini belakang yang solid buat timnas ketika mampu menahan imbang 2 tim raksasa Asia, Arab dan Australia. Gak hanya itu, keputusan Coach Shin menunjuk Jesus sebagai kapten pada akhirnya makin membuat karisma mas-mas yang satu ini menyala abis. Yap, di 2 laga awal round 3, Jesus harus diakui tampil begitu elegan dan sangat tenang sebagai kapten. Yang mana itu juga mendapatkan pujian dari media Italia bernama Tutto Venezia Sport. Disebutkan kalau Jesus sukses memerankan peran krusial dalam keberhasilan Indonesia mencuri poin dari 2 tim Asia yang merupakan langganan Piala Dunia. Yap, di laga versus Arab, Bang Jai, yang untuk pertama kalinya jadi kapten timnas, sama sekali nggak menunjukkan rasa gugup atau apapun. Malah yang ada, ia berhasil jadi komando lini belakang yang bagus. Secara pribadi, saat melawan Arab, ia sendiri tercatat mampu melakukan 2 blok, 5 clearance, 3 heading clearance, 3 intercept, 12 defensive action, 1 ball recoveries, dan memenangkan 4 duel. Sedangkan saat melawan Australia, Bang Jai mampu melakukan 1 tackle sukses, 3 blok, 9 clearance, 3 heading clearance, 2 intercept, 15 defensive action, 11 ball recoveries, dan memenangkan 2 duel. Tentu saja, catatan itu bisa dibilang cukup bagus, apalagi ada satu fakta menarik yakni saat ia bermain Indonesia belum pernah kalah. Maka dari itu, boleh jadi Indonesia ini beruntung banget punya back sekelas Jesus. Menyala Bang Jai. Yap, di musim ini sendiri, Jesus benar-benar masih menjadi bagian penting dari Venezia untuk berjuang di Serie A. Meskipun sebelumnya ada rumor kalau ia sedang diburu Torino, namun akhirnya pihak Venezia bersikukuh kalau Jesus harus dipertahankan apapun caranya. Bahkan dilansir dari media yang sama, kalau sang pelatih, Eusebio Di Francesco, memang cukup terkesan dengan pemain 24 tahun tersebut. Yap, bagi Eusebio sendiri, keberadaan Jesus sebagai benteng pertahanan dirasa memang sangat penting.
Jelas sebelum mengambil keputusan untuk menerima pinangan Venezia, sebagaimana pelatih pada umumnya, ia pasti akan mempelajari detail-detail tentang klub. Dan Jesus adalah pemain yang cukup sering menjadi headline di media-media Italia berkat penampilannya yang penuh ketenangan serta punya leadership yang oke, kendati usianya masih muda. Bahkan tak sedikit yang menyebut kalau cara main dan karakter yang ada pada Bang Jai sedikit banyak punya kemiripan dengan Alessandro Nesta, bek legendaris milik AC Milan dan timnas Italia. Ingat ya, secara karakter, bukan kualitas. Kalau kualitas jelas Bang Jai belum mencapai level Nesta. Di sisi lain, CSS sendiri mengaku kalau selama main di Italia, ia mendapatkan banyak sekali pelajaran penting. Baginya, negara seperti Italia sangat cocok untuk bisa berkembang jauh sebagai seorang bek. Dan keputusan untuk memulainya di Serie B adalah hal yang menurutnya bagus karena di situ ia bisa belajar secara perlahan. Untuk itu, dengan segala pengalaman yang sudah ia dapatkan, CSS siap untuk meningkatkan levelnya dan bisa bersaing di Serie A. Saya pergi ke Italia karena ini adalah negara di mana Anda bisa menjadi lebih baik sebagai seorang bek. Mereka bekerja hingga detail terkecil. Saya sudah belajar banyak, namun saya menyadari masih jauh dari sana. Mentalitas masyarakatnya berbeda, dan cara bermain sepak bola juga berbeda. Di Belanda kami ingin menyelesaikan segala sesuatu di lapangan dengan bermain sepak bola. Di sini, hal itu kurang penting, karena ini soal kemenangan. Saya sangat menikmatinya, tetapi saya berada dalam arus tertentu. Saya hidup dari latihan, dan kompetisi. Ucap Jesus kepada Omroep Brabant, dikutip dari Goal. Sementara itu, saat ditanya soal targetnya bersama timnas Indonesia di round 3 ini, Bang Jai bertekad akan berupaya membuat Indonesia untuk menjadi negara sepak bola yang disegani di pentas dunia. Memang itu sangat sulit, tapi dengan kerja keras semua pihak, ia yakin Indonesia bisa mencapai level itu. Dan baginya, hasil imbang di 2 laga awal dirasa cukup bagus sebagai permulaan. Itu adalah sesuatu yang kami coba lakukan. Kami bekerja untuk menempatkan Indonesia di peta sebagai negara sepak bola. Saya pikir Indonesia telah memiliki generasi yang baik sebelum kami, dan kami berusaha untuk meningkatkan setiap hari setiap tahun. Saya pikir itu juga sesuatu yang coba dilakukan oleh pengurus, direktur, dan presiden. Dengan begitu kami terus berusaha untuk meningkatkan, membuat sejarah, dan membawa sukacita bagi rakyat, dan memastikan bahwa Indonesia adalah negara sepak bola yang dihormati. Tegas Bang Jai, dikutip dari laman resmi FIFA. Ya, pada akhirnya, semoga Bang Jai atau pemain-pemain lainnya bisa menunjukkan performa yang bagus di klub masing-masing. Karena itu penting sekali. Kalau pemain di klubnya udah underperform, imbasnya pasti sedikit banyak ke timnas. Walaupun nggak semuanya loh ya, tapi terlepas dari apapun, semoga semua punggawa timnas bisa selalu mendapatkan hal yang bagus, baik di klub maupun di timnas itu sendiri. Berjuang membawa nama Garuda demi mimpi bersama menuju puncak tertinggi. Meskipun terlihat mustahil, tapi ingat di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.